Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Hashim, NIM 170100091, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Jadi di sini interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan salah satu mata kuliah dari jurusan Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Pada pemahaman interaksi manusia dan komputer itu sudah menjelaskan pada judul kita, bahwasanya kali ini kita akan mengupas dasar-dasar dari interaksi manusia dan komputer yang bisa menjadikan referensi untuk kita dalam kuliah kita. Jadi pertama, apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Jadi di sini saat kita menggunakan komputer tanpa disadari itu sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan komputer yang kita gunakan. Bila kita menginputkan suatu data menggunakan perangkat input seperti keyboard dan mouse, maka komputer akan mengolah data tersebut. Lalu hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, dan lainnya. Dan disitulah muncul suatu interaksi antara manusia dengan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer itu adalah di mana ada suatu hubungan dalam antara manusia dengan komputer itu sendiri. Komponen dalam IMK. Jadi dalam interaksi manusia dan komputer itu ada komponen-komponen penting yang ada di dalamnya, yaitu ada 3. 1. Manusia. Nah, manusia itu adalah kita yang menggerakkan komputer, atau kita itu sebagai user, pengguna. Jadi kita mengoperasikan suatu komputer, itulah peranan manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Yang kedua adalah komputer itu sendiri. Komputer yang dimaksud yaitu semua teknologi, baik dari PC ataupun berskala besar. Contohnya, jika kita membahas desain aplikasi, maka aplikasi tersebut merupakan bagian komputer dalam materi MK ini. Jadi peranan komputer tidak harus berbentuk PC atau laptop. Jadi semua teknologi, jadi komputer itu tidak harus berbentuk laptop atau PC ya. Yang disebut komputer itu adalah alat-alat seperti kalkulator, itu juga bisa disebut sebagai komputer. Lalu yang ketiga adalah interface. Interface ini adalah antarmuka, yaitu perantara antara manusia dan komputer yang merupakan interface. Lalu selanjutnya, contoh interaksi manusia dan komputer. Jadi ini adalah beberapa contoh antara interaksi manusia dan komputer, yaitu dalam pendidikan, keuangan, kesehatan, kenegaraan, dan keamanan. Bukan hanya 5 ini saja sebenarnya, ada banyak. Kita bahas yang pertama, contohnya itu adalah pendidikan. Dalam pendidikan, interaksi manusia dan komputer itu berperan sangat penting ya, dan juga memiliki banyak peran. Contohnya dalam ujian nasional, di mana sekarang ini dalam ujian nasional kita itu sudah mengadakan ujian nasional berstandar komputer. Jadi semua siswa yang melakukan ujian nasional itu menggunakan komputer sebagai alat bantu ujiannya. Jadi ini juga merupakan interaksi manusia dan komputer, di mana siswa itu mengerjakan tugas-tugas ujiannya menggunakan komputer. Dan juga masih ada banyak
contoh-contoh yang lainnya dalam bidang pendidikan, contohnya pengisian KRS, kartu rencana siswa yang akan mengambil mata kuliah, yang mana mereka akan menginput KRS dulu di akun mahasiswa, contohnya di kampus kita, sebelum kita memasuki semester awal, kita diwajibkan untuk mengisi kartu rencana program studi yang akan kita tempuh pada semester ini. Lalu yang kedua adalah di bidang keuangan. Di bidang keuangan ini juga ada beberapa contoh, banyak ya. Contohnya itu di bidang ATM. ATM itu kan juga komputer. Ketika kita menggunakan ATM untuk mencairkan uang, itu kita sudah melakukan interaksi antara manusia dan komputer. Contoh lainnya itu adalah aplikasi toko. Di mana di sana untuk membantu pendataan penjualan agar kita dapat dengan mudah mengetahui keluar masuknya uang di toko, lalu laba yang kita dapat per bulan, itu kita menggunakan suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut dijalankan menggunakan komputer. Jadi itu juga contoh dari interaksi antara manusia dan komputer. Lalu di bidang kesehatan. Di sini di bidang kesehatan ini juga ada beberapa contoh. Contohnya mulai banyak aplikasi yang dapat menganalisa penyakit seseorang. Contohnya ketika kita mengalami pilek, batuk, dan sakit perut, itu nanti menggunakan aplikasi tersebut maka akan muncul keterangan penyakit apa yang kita derita. Itu contohnya. Lalu di bidang kenegaraan. Di bidang kenegaraan ini contohnya sekarang yang lagi marak adalah pemilihan umum. Itu di mana untuk pendataannya tidak mungkin dari tiap TPU itu di mana ketua TPU itu harus datang ke pusat untuk melaporkan hasilnya, tidak mungkin. Jadi nanti didata dulu hasil dari masing-masing TPU, lalu mereka menginputkan data dari masing-masing TPU ke dalam sistem yang sudah dibuat oleh negara. Lalu di bidang keamanan juga, di sini di bidang keamanan ini sudah banyak contohnya, di mana contohnya seperti pemasangan CCTV untuk keamanan parkir dan sebagainya, di mana nanti ujung-ujungnya kita akan tetap menggunakan komputer untuk pemantauan CCTV-nya. Jadi di sini itu secara tidak langsung sebenarnya itu adalah merupakan salah satu contoh dari interaksi manusia dan komputer. Sebenarnya bukan hanya 5 contoh ini saja, tapi banyak. Ya, contohnya yang tidak disebutkan dalam keseharian hidup kita itu adalah aplikasi Gojek, di mana kita itu memesan ojek menggunakan HP. HP itu juga termasuk dalam bagian komputer. Jadi itu ketika kita memesan Gojek online itu merupakan salah satu contoh dari interaksi manusia dan komputer. Yang selanjutnya adalah tujuan interaksi manusia dan komputer. 1. Membuat software atau program aplikasi baik desktop, mobile, ataupun web yang user-friendly. User-friendly di sini bisa diartikan ramah dengan pengguna, sehingga pengguna bisa dengan mudah dan betah saat mengoperasikan program yang sudah dirancang. Bahkan pemula pun dapat dengan mudah dan lancar dalam penggunaan softwarenya. Jadi itu aplikasi yang dijalankan pada komputer itu akan dirancang semudah mungkin dan dapat dipahami dengan mudah oleh user dari rancangan aplikasi tersebut, sehingga kita itu atau siapapun dapat menggunakannya. Yang kedua, mengurangi kebingungan dan frustasi pengguna saat mengoperasikan sebuah software, juga mengatasi ketidakamanan sebuah program. Jadi dengan adanya interaksi manusia dan komputer, maka itu akan mempermudah dan akan memberikan kenyamanan kepada user dalam penggunaannya.
Tidak hanya itu saja, itu juga dapat. Jadi di sini dengan adanya interaksi manusia dan komputer itu tidak hanya mempermudah saja, tapi juga bisa memberikan keamanan kita dalam mengakses suatu komputer. Selanjutnya, sejarah interaksi manusia dan komputer di sini tahun 50-an antarmuka pada level hardware untuk teknik switch panel. Tahun 60-an sampai 70-an antarmuka pada level pemrograman. Tahun 70-an sampai 90-an antarmuka pada level industri. Tahun 80-an antarmuka pada level dialog interaksi. Dan pada tahun 2000-an sampai sekarang ini antarmuka berkembang dengan luas, di mana antarmuka ini tidak hanya menggunakan dengan PC, tapi juga bisa ada menggunakan perangkat mobile seperti HP dan sebagainya. Yang selanjutnya, cabang ilmu dalam IMK. Itu juga bisa, itu dalam IMK dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ilmu komputer, yang kedua tipografi, yang ketiga antropologi, yang keempat sosiologi, yang kelima linguistik, yang keenam ergonomi, yang ketujuh kecerdasan buatan, yang kedelapan teknik, yang kesembilan perancangan grafis, yang kesepuluh perancangan industri. Jadi mungkin ini saja pembahasan dari interaksi manusia dan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.